Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan kesyukuran hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada penghulu para nabi dan para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran mengabadikan kisah kriminalitas pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Adalah Qabil, ketika tidak mampu menguasai dirinya, ketika tidak mampu mengendalikan diri atas hal-hal yang membuat kemarahannya memuncak, ternyata mengambil jalan pintas dengan membunuh saudaranya. Kemarahannya ternyata harus menutupi akal sehatnya, harus menutupi kejernihan nuraninya. Satu hal yang sangat mengerikan karena ternyata berbuntut panjang pada mengakhiri nyawa saudaranya. Ternyata kemarahan berujung pada kematian. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau menasihati kita dengan ungkapan awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamatun. Imam Ali menasihati kita dengan mengatakan permulaan dari sebuah kemarahan adalah kegilaan dan akhir dari kemarahan itu adalah penyesalan. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggambarkan betapa menyesalnya Qabil setelah peristiwa pembunuhan saudaranya itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan di ayat yang ke-41 dengan ungkapan wa asbaha minan nadibin, dan Qabil pun menjadi orang yang begitu menyesali atas apa yang dilakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya hasanah akhlak Islam kemudian mengajarkan kepada kita tentang sifat dhabtun nafas wa nahan nafas. Bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana menahan jiwa dari berbagai macam kemarahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam kerangka untuk memberikan iming-iming kepada kita agar kita mampu mengendalikan diri kita dan menahan nafsu kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan di surat yang ke-79, surat An-Nazi'at, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan sebuah reward yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang mampu menahan nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya. Sebagaimana tafsiran Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ketika beliau mengungkapkan naha nafsahu an hawaha wa raddaha ila ta'ati maulaha. Ketika Ibnu Katsir mengungkapkan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mampu menahan nafsunya dari hawanya adalah orang-orang yang menahan nafsunya dan tidak memperturutkan nafsunya dan kemudian menundukkan nafsunya itu dalam kerangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang membuat kita harusnya berpikir kenapa kita harus menahan amarah kita, kenapa kita harus mampu mengendalikan diri kita, adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Darda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Abu Darda bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang akan menghantarkan diriku menuju surga. Ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu singkat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari Abu Darda dengan ungkapan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga, wahai Abu Darda. Sungguh sebuah iming-iming yang begitu menggiurkan bagi kita. Tetapi memang begitu susah bagi kita untuk mengendalikan nafsu kita dan menahan amarah kita ketika hal-hal yang membuat kita marah itu begitu banyak dan begitu menyeruak dalam kehidupan kita. Maka lihatlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami hal yang sama sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ketika Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami begitu tahu wahai Muhammad, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwasanya dadamu begitu sempit ketika mendengar apa yang mereka sampaikan. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang hal itu, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dalam konteks ini bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hadiyur rabbani, sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami kondisi yang menyesakkan dada kita sehingga kemudian kita harus meluapkan emosi kita. Maka ternyata petunjuknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan ibadah-ibadah kita fokuskan diri kita agar apa yang membuat kita marah itu kemudian hilang dari kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika hal itu tidak mampu kita lakukan dan kemarahan itu tetap harus kita lakukan? Marah itu tetap menjadi solusi yang bisa membuat kita lepas dari emosi kita. Lihatlah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana al-hadiyun nabawi, petunjuk Nabi ketika kita mengalami hal itu. Maka lihat yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita beristi'adzah, agar kita kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana selanjutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata solusi yang kedua ketika kita marah adalah kita harus diam. Hendaklah kita diam. Lihatlah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Sekiranya kalian marah maka hendaklah diam. Itu ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diam ketika kita mengalami kemarahan. Hal berikutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita mengambil air wudhu, atau dalam riwayat yang lain kita mandi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Atiyah As-Sa'di, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda, fa innamal ghadabu minan nar." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika salah seorang di antara kalian itu marah, maka hendaklah dia mengambil air wudhu, karena sesungguhnya marah itu berasal dari api. Itu ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solusi berikutnya, agar ketika kita marah hendaklah kita mengambil air wudhu, atau dalam riwayat yang lain kita mandi, karena sejatinya marah itu berasal dari api, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan? Maka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpindah posisi, beralih posisi, karena setidaknya itu akan membuat energi marah yang begitu besar itu kemudian teralihkan dan tensinya kemudian menurun. Lihatlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Sekiranya salah seorang di antara kalian itu marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kemudian kita duduk tetapi tidak juga kunjung berhenti marah kita? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa in dzaba anhul ghadab wa illa falyattaji." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata marahnya tidak kunjung reda, maka hendaklah kita berbaring. Dari posisi berdiri itu kemudian kita duduk. Dari posisi duduk kalau tidak mampu juga untuk menahan amarah kita, maka perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita berbaring. Itu al-hadiyun nabawi. Itu perintah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengalami kemarahan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan antara menahan amarah dengan Ramadan, dengan predikat takwa yang menjadi visi Ramadan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, dan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Visi Ramadan kita untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata salah satu karakteristik yang harus ada pada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang ketiga, surat Ali Imran di ayat yang ke-134, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ternyata karakteristik orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarah mereka, orang-orang yang sebenarnya mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tetapi kemudian dirinya mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu melakukan dhabtun nafas, mampu mengendalikan dirinya sehingga kemarahan itu kemudian mampu dia tahan, dia tidak meluapkan emosinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah korelasi antara ibadah Ramadan, predikat takwa, dan kenapa kita harus menahan dan mengendalikan amarah kita. Ternyata para ulama dan para ahli adab pun kemudian mengajarkan kepada kita, ternyata ada hal yang disebut mereka sebagai ahsanul makarim, sebagai sebaik-baik akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang. Mereka menyebutkan ada dua. Yang pertama adalah aful muqtadir, dan yang kedua adalah judul mustaqir. Aful muqtadir adalah sebuah ungkapan ketika seseorang harusnya mampu melampiaskan kemarahannya. Seseorang berkuasa untuk melakukan apa yang diinginkan pada saat dia berkuasa dalam kondisi marahnya itu, tetapi dia justru memberikan keampunannya, memberikan kemaafannya, dan tidak melampiaskan kemarahannya. Itu aful muqtadir. Dan yang kedua, karakter yang membuat seseorang itu memiliki ahsanul makarim, sebaik-baik akhlak mulia, itu adalah judul muftaqir. Adalah sifat dermawan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka muftaqir. Sebenarnya mereka membutuhkan apa yang mereka berikan dan mereka dermakan. Tetapi mereka mendermakan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka. Sungguh mulia orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan kemarahannya, mengendalikan emosinya. Dan sungguh mulia orang-orang yang mampu untuk tetap berderma meskipun dia juga membutuhkan hal yang sama. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang disebutkan oleh para ulama sebagai ahsanul makarim, orang-orang yang memiliki kemuliaan budi, memiliki akhlak yang mulia itu. Dan semoga ibadah Ramadan yang kita lakukan menjadikan kita betul-betul orang-orang yang layak untuk mendapatkan predikat takwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.